kalian sibuk kali? Bilang Kristen lah yang ribut. Sadar kenapa sendiri? Di Timur Tengah itu semua ribut perang Islam sama Islam. Nih, ini katanya apa nih? Oknum pendeta cabuli bocah laki-laki. Ih, sudahlah dikasih lubang keenakan, lubang nih. Nah, kayak si Ida tadi. Kalau si Ida sudah menuhankan iblis, dia menuhankan hawa nafsunya, memaksa manusia jadi Tuhan. Nah, ini jadinya. Apa Ida? Kenapa kalian sibuk kali? Bilang Kristen lah yang ribut. Sadar kenapa sendiri? Di Timur Tengah itu semua ribut perang Islam sama Islam. Sampai pindah ke Indonesia ini separuh. Islam sama Islam, di mana perang Islam sama Islam? Yaman itu siapa itu? Rohingya itu siapa itu? Loh, itu perang Islam dengan Islam. Jadi siapa itu? Ya, di mana buktinya Islam dengan Islam? Siapa itu? Di mana buktinya? Buktinya itu tengok. Ah. Mereka perang apa? Jangan Mereka? tutup mata lah. Ya, mereka perang apa dulu? Tandanya ada perang apa mereka? Perang ketuhanan. Perang lain akidah. Nah, sekarang begini, kutanya dulu sama kau ya Ida. Kira-kira bagaimana Kristen yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang dimana yang disalibkan itu adalah Tuhan. Kau ngakui suka mereka. Kami nggak mau itu tahu. suka mereka juga yang berperang di sana. Iya. Pula kau mau urus. Kalian yang gila. Lo Karena kalian umat yang hampir gila. Oneness saja. Kalian kan umat yang hampir gila. Kau dengan oneness saja rebut-rebutan yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Kalian kan umat yang hampir gila di Gua Hiro. Betul. Terus yang bangkit dalam kubur itu dikubur di mana? Di dalam tanah? Oh, hebat. Naik ke sorga. Hebat itu. Sekarang Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di mana? Coba jawab dulu, Yesus di mana? Coba jawab dulu, nggak pandai kau lagi buka mute-nya. Oh, emang. Belajarlah dulu kau tante ya. Belajar dulu kau tante, kira-kira bagaimana cara buat arsik. Yesus sekarang di mana? Oke, Yesus di mana sekarang? Jangan dulu di mute. Saya tidak bisa ngomong. Yesus di mana sekarang? Yesus, aduh. Yesus di mana sekarang? Coba kau jawab dulu, Ida. Ayo. Halo. Ya, Yesus di mana sekarang? Yesus itu ada di hati orang percaya. Enggak, sekarang tempatnya dia di mana sekarang? Tempatnya Yesus itu ada di samping Allah Bapa. Oke, sekarang dari mana? Ya, sebentar dulu dong. Selesai sudah. Jadi ketika Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan dulu kamu masuk surga. Nah, wanita pelacur kan juga duluan masuk surga. Kira-kira ngapain ini mereka? Seseorang yang menempati surga itu adalah orang yang bertobat. Wanita pesunda duluan masuk surga apa belum? Ini yang sekarang udah jadi sundel itu. Tuhan Yesus mengharapkan setiap orang agar berhenti dari pesundal. Tetapi yang menghidupkan pesundal ini adalah orang dari Arab. Ya. Dengar dulu Ida. Yang menghidupkan pesundal itu orang dari Arab. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan kau mengatakan sesungguhnya aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun ia berzina, menangis perempuanmu sekalipun berzina. Jadi bersundalah kalian nanti. Bersundalah kau karena Tuhan kau menjanjikan duluan masuk surga. Paham? yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan bersundal lagi. Tetapi kalau percaya kepada Mamat, itu akan menjadi pesundal lagi. Oke. Dan selamanya akan menjadi pesundal. Kamu lihat contoh di dunia nyata aja. Lihat contoh di dunia nyata aja. Tidak berduit, sudah jadi lonteng. Dengar kamu. Kecilkan dulu dirimu tuh, Tok. Kecilkan dulu dirimu, Tok. Kecilkan dulu dirimu. Kecilkan dulu dirimu. Dengar ya. Yang percaya Tuhan Yesus tidak akan bersundal lagi nih. Ini yang percaya ya. Kecilkan dulu dirimu, Tok. Ada tertulis. Dari buahnya kelihatan ajarannya. Kalau buahnya saja buruk, bagaimana ajarannya bisa baik? Diam dulu lah. Ito Faruk. Weh, Ito Faruk pergi lagi pula. Inilah susahnya. Gak bisa dia kecilkan dirinya, biar nampak matanya gitu loh. Sabar dulu kau Ida, sabar dulu. Kenapa? Sabar dulu, mana lah Ito Faruk ini? Sabar dulu, sabar. Aku mau tunjukin sesuatu sama kau. Ito Faruk ini mana nih? Kemana lah dia ini? Inilah ini ya. Kalau apa? Sebentar ya, sebentar dulu. Biar dikecilkan dulu. Sabar dulu kau. Ini kan ada di sini sebentar lagi.
Ada nomor di sini. Apa? Simpan. Sherlock. Kantornya bukan, nggak bisa. Itu kan ada di tempat, oke. Susah. Kenapa Nora? Ya, aku menunjukkan katanya yang percaya Tuhan Yesus itu tidak akan bercabul lagi ya. Jelas dong, yang percaya Oke, kepada coba Tuhan kau baca ini, Yesus. kau baca ini. Kau kecilkan dulu dirimu itu, biar aku bisa tunjukkan data besar karena mata mereka juling. Kecilkan dulu dirimu. Nah, aku tunjukkan sama kau. Kau bilang yang percaya Tuhan Yesus ya, tidak akan bercabul lagi. Ya kan? Sebentar, aku tunjukkan ini. Ini kerjaan. Kerjaan orang yang memberitakan, justru yang memberitakan kebenaran Tuhan kamu. Sebentar ya. Sebentar, sabar dulu kau. Lucu kalian ini, anak beranak pun juga saling berebutan untuk bersundal. Bang Faruk lagi di luar dia, makanya kayak gitu. Oke, besarkan saya besarkan diri saya. Oke, coba kamu baca nih. Ida, buka dulu mute kau. Ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Baca dulu, Hei, Ida, ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Ida, ini yang percaya Tuhan Yesus ya. Oi, buka dulu mulut kau, woi. Hei, Ida, ini anak kecil loh. Anak kecil yang dicabulinya loh. Anak SD, 6 pula tuh Ida. Ida, ini yang percaya Yesus ya, bener ya? Bener katamu kan? Yang percaya Tuhan Yesus tidak akan bercabul lagi. Nih, 6 ya, cabuli 6 siswi ya, anak SD. Nah, ini lagi ya. Nih lagi ya. Polisi berhasil menangkap. Ini yang percaya ya, melecehkan 3 anak ya. Ini yang percaya ya. Ida, oh Ida. Ini lagi Ida ya. Ida, ini lagi ya. Nih, ini kasus apa lagi nih? Ida, oknum yang percaya Tuhan Yesus cabuli bocah laki-laki. Di rumah ibadah. Ida, di rumah ibadah ini Ida. Gimana nih Ida? Di rumah ibadah. Oh Ida. Ini yang percaya ya. Jadi kalau yang percaya begini ya. Dengar itu. Loh, Nora asu. Ini yang kamu percaya ya. terus? Ini yang percaya ya. Kok kamu mute terus Bocah. saya Nora? Bocah laki-laki. Ini yang percaya ya. Coba kau jawab dulu. Ini yang percaya ya. Ini enggak percaya dia atau bagaimana nih pendeta ini? Ini pendeta ini hebat ini. Nora, Apalagi dengar pendeta, dulu kan? aku. Gantian ngomong kenapa? Nora. Iya, saya tanya. Ini yang percaya Gantian Tuhan dulu, enggak? gantian dulu ngomong sekali Ini aja. yang percaya sama Tuhan Yesus Gantian apa dulu enggak? Kau jawab ngomong. aja. Dengar dulu. Percaya atau tidak? Anak Kau anjing jawab aja pernah dulu. enggak? Tidak, Masuk anak tidak. Ini anjing. percaya atau tidak? Di mana yang mulia tadi? Loh, ini Orang katanya loh. kan? Orang Ini loh. katanya kan? Ini Emang kamu anjing lihat? aja, Nih. anjing aja tahu yang mana dewasa, yang mana Oh, anak. ini kata Yesus yang anjing ini. Sebentar, saya Itu anjing tunjukkan. tahu dewasa. Ya ini, Mana? ini Mana kata siapa? bukti Coba kau yang jawab. dewasa tahu? Tetapi Tahu Yesus bukti yang menjawab, dewasa. tidak patut Tahu mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada Ida. Ida, kau disebut Yesus apa Ida? Nih perkataan Tuhan ya. Tuhan akan kasih nih. Nono Raun, Ini nih. Perkataan Nono Tuhan ya. Raun. Ini perkataan Tuhan ya. Perkataan Tuhan ya. Tuhan ngomong kayak gini ya. Itu ketahuan Tuhan dulu. ngomong kayak gini ya. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Ini yang ngomong ini. Ini ngomong. Allah yang kalau ngomong. katanya, Allah. kalau kamu ini adalah nggak bisa dia. Momot sudah turunkan aja, nggak bisa dia. Iya, turunkan Kalau lah, anjing turunkan. diturunkan aja. Nggak usah diskusi sama anjing. Diturunkan aja. Ya, mereka udah malu. Karena apa? Karena katanya yang sudah mencintai, tuh, yang sudah mencintai, itu katanya tidak akan mencabuli. Tapi anak laki-laki saja diembat. Anak laki-laki saja diembat. Ini ya. Kita nggak boleh fitnah ya. Nggak boleh fitnah. Nih ya, nggak boleh fitnah. Ini nggak boleh fitnah ya. Nggak boleh. Nih, ini nggak boleh fitnah. Nggak boleh ya. Nih, ini katanya apa nih? Oknum pendeta cabuli bocah laki-laki. Ih, sudahlah dikasih lubang keenakan, lubang nikmat laki-laki di rumah ibadah pula. Panas. Nora saya panas. Nora saya panas. Tidaklah perempuan yang diberikan lubang kenikmatan datang lagi mencari lubang belakang.
Onde mande, tolonglah saya. Tal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 a. Saya mau dilicikan. Tal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 a. Aduh, ini lagi yang mau makan naik lagi. Ya, Iwan. Ya, selamat siang. Kristen, Kristen. Anda udah bisa open cam? Silakan open cam. Nggak bisa. Loh, sudah bisa, kok penipu aja. Nggak boleh lah, macam mana pula dari tadi tidak OPTM yang naik, macam mana pula. Masa disuruh Oh, dia karena tidak bertanya. Kau di sini mau ngapain? Mau bertanya atau bahas tema? Nggak, soalnya tadi aku dengar ribut-ribut, Kak. Makanya aku minta Kalau naik. tidak bisa open cam, turunlah kau. Dah, naikkan yang lain. Kau saja nampaknya Tuhan kau. Asa malu pula kau mau open cam, yang sumbing ya kau emangnya. Guru ngaji pesantren, nggak kau tunjukkan loh. Kami tidak bilang kalau yang sudah jadi ustadz itu tidak mungkin bercabul. Kami nggak ada bilang kayak gitu. Tadi dia kan mengatakan yang cinta pada Tuhan Yesus tidak mungkin mencabuli. Dia bilang, saya dari dulu tidak pernah berstatement kalau kami umat muslim ya tidak mungkin berzina. Tidak. Kami mengatakan bahwa ya manusia itu akan ditempatkan di neraka jahanam kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia musyrik menyekutukan Allah, itu baru benar. Kami nggak ada mengatakan bahwa orang Islam itu tidak mungkin bercabul. Tidak. Karena godaan syaitan itu sangat dahsyat. Contohnya kayak si Ida tadi. Kalau si Ida sudah menuhankan iblis, dia menuhankan hawa nafsunya, memaksa manusia jadi Tuhan. Nah, ini jadinya. Dan dia mengatakan tadi, yang cinta pada Tuhan Yesus tidak mungkin mencabuli Nora. Ternyata oknum pendeta bukan mencabuli anak perempuan, anak di bawah umur. Anak laki-laki pun diembat. Itu maksudnya. Naikkan lagi, King. Kalau membangkitkan orang mati Tuhan, giliran mati bukan Tuhan. Menyembuhkan orang sakit Tuhan, giliran kalau makan itu kedagingan. Lucu. Yang mati di kayu salib kemanusiaan, yang makan ikan goreng itu kedagingannya, yang marah kedagingannya. Nah, giliran ketuhanannya ketika dia ditangkap mana? Oh, dia berserah diri, Nora. Bukan lucu. Naikkan yang lain, Mamat. Bunda Nora DM-nya mohon diterima. Di akun yang mana, Bang Fulnai? Saya sudah cek akun yang lain, tidak ada. Ya, Pangeran. Ya, Selamat siang, agama apa? selamat siang, Kak Nora. Agama apa, Bang? Alhamdulillah, semenjak kenal Kak Nora jadi Kristen saya. Alhamdulillah. Berarti kau dulu Islam ya? Iya. Sujud sahwi itu apa? Kak, aku tanya satu ini aja, Kak. Nggak usah. Sahwi, sujud sahwi itu apa? Nggak usah panjang, Kak. Kalau Nah, kau katanya Islam, sujud Kak, sahwi itu apa? Aku nggak bahas ke situ, Kak. Sujud sahwi itu apa? Aku bukan bahas. Sujud sah. Mama-mama arisan, apalagi istrinya gondrong, jangan kalian lawan, ya. Alhamdulillah semenjak kenal Kak Nora saya masuk Kristen. Masuk kau. Menyembah kau siapapun, manusia yang tidak bercelana pun silahkan. Kau sembah pun manusia berkutub pun tidak masalah sama saya. Kau sembah pun manusia yang ditampar diludahin tidak masalah. Karena kau tadi mengatakan kau masuk Kristen, berarti kau pernah Islam. Saya tanya sujud sahwi itu apa? Gitu loh. Baru bisa saya percaya sama kau pernah menjadi mantan Islam. Contoh saya mantan Kristen. Jadi setidaknya saya tahu tata cara ibadah di dalam kekristenan. Gitu. Naikkan lagi, Mamat. Ini nomor 1, pantas lah. Aduh. Ya, Smile. Halo, Smile. Assalamualaikum. Islam, Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ada yang
yang mau disampaikan, Bang? Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan naik yang lain. Ya, pejuang. 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 Assalamualaikum. Salam. Aduh, Bang, noise, Bang. Assalamualaikum. Ya, Bang. Waalaikumsalam, noise, Bang. Abang di jalan, jangan dulu naik kalau di jalan, Bang. Enggak di dalam masuk. Ya, suara kendaraan lo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Bang, noise. Jangan Ya, turun aja, Pak. Turun. Ya, memot. Ya, yang lain lagi naikkan. Ya, noise tadi. Yang lain naikkan. Bentar ya. Ya, silakan. Siapa nih, Budi? Oh ya, selamat siang Bunda Nora. Wah, kau lagi Pak Budi apa lagi? Apa Pak Budi? Apa yang mau ditanyakan lagi? Aku masih bicara selamat siang, kamu langsung aja. Ya udah, selamat siang. Ada apa Pak Budi? Tujuan dan makna syahadat itu apa dan seperti apa dan bagaimana itu? Mengakui keesaan Allah dan mengakui dan beriman keesaan Allah dan mengakui beriman bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Oh, Rasul Allah. Ketika kamu mengaku itu apa itu kamu lihat sendiri? Berarti apakah mengakui? Saya melihat kekuasaan kemuliaan Allah. Oh, ya, Itu dari ciptaannya. Saya hidup sampai sekarang karena berkat dari Allah. Oh, berarti mengakui hanya dari ini, bukan karena kamu lihat, bukan? Atau kamu rasakan? Yahudi pun juga tidak pernah melihat Tuhannya. Jangan salah. Kamu percaya? Enggak, sekarang gini. Kamu Gimana? percaya bahwa Yesus kelihatan mukanya? Oh enggak. Ya udah, kalau gitu kenapa kau juga saksikan? Tapi saya percaya dia masih hidup. Memang Yesus masih hidup. Kok noise ini? Malaf, noise Bang Malaf. Dabling. Bang Malafnya dabling. Saya percaya dia masih. Kenapa Pak Budi? Bang Budi? Saya percaya dia masih hidup. Ya memang masih hidup kok. Siapa yang bilang dia mati? Yang mengatakan dia mati kan cuma Kristen. Oh, Kristen juga nggak mengakui dia mati, cuma 3 hari diakui. Selebihnya dia. Ya, yang 3 hari itu ngapain? Jalan-jalan. Ya, dia terbaring 3 hari itu lalu bangkit lagi kan gitu. Dia terbaring. Bedakan yang terbaring mati apa terbaring tertidur. Jelas itu sesuai dengan data ya, terbaring mati, tapi hidup lagi. Ah, berarti kan pernah mati. Ya, Ya, tapi bukan permanen kan? Loh, dia saya tanya. Dia kan pernah mati kan? Ya. Ya kalau pernah mati apa hebatnya? Loh, hebatnya itu dia pernah mati tapi hidup lagi, kan hebat itu. Siapa yang mengatakan dia mati? Coba cari satu data saja Yesus mati. Murid-muridnya. Loh, waktu Yesus ditangkap memang muridnya ada di situ. Ada di situ Petrus dan Petrus itu membantu untuk mengikuti salib ke tempat Golgota. Itu Kirene, Simon dari Kirene, bukan Petrus, ngawur. Petrus tuh kabur. Waktu orang di situ mengatakan, inilah salah satu orang yang bersama-sama dengan dia. Tidak, makanya dikatakan Petrus menyangkal dia 3 kali. Mana orang kamu semuanya? Itu Simon Petrus. Yang memikul salib Yesus itu adalah Simon dari Kirene. Ngawur kamu Pak Budiman. Simon Petrus muridnya dari Kirene. Nah, mananya kamu itu? Sejak kapan Simon Petrus dari Kirene menjadi muridnya? Kamu bacalah Bible dulu sendiri lah Pak Budi. Ya. Simon Petrus. Di mana Simon Yesus dari Kirene itu Kirene. adalah muridnya? Di mana?
Satu saja murid Yesus yang ada di situ pada waktu Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap aja Pak Budi, itu muridnya pada kabur. Simon Petrus yang ada di situ, makanya dia menyangkal karena dia takut juga disalibkan. Dia kabur. Waktu Yesus di dalam, ini yang saya heran begini ya. Waktu Yesus di dalam mahkamah, kantor mahkamah, itu satu pun muridnya tidak ada di situ. Jadi bagaimana mereka mau menceritakan apa pertanyaan dari Pontius Pilatus kepada Yesus? Iya memang dalam mahkamah betul, tapi ketika dia sudah mau disalibkan dan Petruslah yang membantu Yesus untuk memikul salib itu ke tempat penyaliban ataupun ke tempat kolkat ataupun tempat tengkorak. Nah, makanya pada saat itu orang-orang bertanya kepada Simon Petrus, "Kak, inilah salah satu dari orangnya." Dia menyangkal sampai 3 kali sebelum main berkokok. Ah, itu Petrus siapa? Hah? Itu Petrus siapa? Simon Petrus murid Yesus dari Kirene. Mana kamu itu? Yang menyangkal Yesus itu bukan dari Kirene. Ah, udahlah turunlah kau, saya nggak suka yang kayak gitu. Di mana? Mau jelas kok ada? Malas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak kapan Simon dari Kirene yang menyangkal Yesus? Kau janganlah penipuan di sini. Ya, bentar toh. Aku mau ada ngomong sama Le Fahruk bentar. Le. Ada paru, nggak ada. Nggak ada. Kemana dia? Nah, lagi nggak monitor, makanya dia jauh dari perangkat. Oh, aku tunggulah bentar. Nggak ada toh. Makanya dia apa? Sebentar ya. Nih ya, sebentar. Nih, aku bacakan ya. Kau bilang kata itu adalah Simon Petrus. Simon dari Kirene adalah seorang tokoh laki-laki yang terdapat dalam Bible bagian Perjanjian Baru. Dia dikenal sebagai orang sebagai orang yang membantu Yesus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Simon Kirene dapat diketahui identitasnya pada ayat-ayat terdapat dalam ketiga Injil dalam Alkitab, bahwa dia orang Yahudi dari Kirene di Afrika Utara, ayah dari Alexander dan Rufus. Beda dengan Simon Petrus. Nah, kalau Simon Petrus ini dia. Sebentar. Kau kok lebih tahu lagi aku daripada kau. Nih. Petrus atau Kefas disebut juga Simon Petrus, Rasul Petrus atau Petrus sang Rasul, Santo Petrus atau Paus Petrus adalah salah seorang dari 12 Rasul Yesus dan salah satu pemimpin gereja perdana. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea. Yang memikul salib Yesus itu dari Kirene. Kau bilang sama pula. Bukan Simon dari Kirene yang menyangkal Yesus, tapi Petrus. Ketika dia selesai menyangkal, dia kabur karena takut juga disalibkan. Gimana sih? Makanya Pak Budiman, makanya saya malas diskusi sama kau. Kenapa? Kebotolanmu ketika dikasih tahu kebenaran, kau ketawa. Saya nggak suka orang diskusi kayak gitu. Udah salah ketawa, kecuali saya. Saya sudah benar, saya ketawa. Makanya kalian panas. Ya, izin bentar. Itu. Kok nge-lag itu? Aku masih nge-lag. Udah bagus. Bukan, itu Fahruk yang nge-lag tuh. Delay dia. Oh iya. Apa Itu, yang penting aku bicarakan sama Le Fahruk nih? kalau penting kenapa nggak di WA saja itu? Udah aku DM tapi belum dibalas, makanya mau kutanyakan dulu. WA Bang Fahruk, Le Fahruk nggak ada toh sama aku toh. Oh, itu kan dia delay tuh, tengoklah tuh Itu ini minta nomor wawamu. Enggak terbuka, mute-nya tertutup. Mute loh. Cek suara aku ada? Ada Le. Dari tadi aku dari tadi nge-lag. Oh iya. Makanya aku DM nge-lag dia. Apa itu? Aku DM Le, tolong dibaca DM-nya, nanti kita bicarakan lewat DM tentang Ustadz Joro. Oh, yaudah catat aja nomor WA aku. Oh ya, bentar, aku ambil HP satu lagi. Bentar ya Le. Kan nge-lag aku, dari tadi aku nge-lag. Ya, nge-lag kau itu. Nge-lag kau. Itu delay kau. Kenapa? HP yang ini dulu. Nomornya Le. 0852 Nomornya Le. 0852 9751 9751 terus 9456. 9456. Ya coba Oke, telepon sekarang makasih, Le. aja kita bahas. Telepon sekarang aja. Apa yang mau kita bahas? Iya, nanti aku turun dulu. Ini kan HP-nya aku pakai untuk naik komal nih. Nah, ini HP yang satu lagi Sambung simpan sama nomornya. saya ya, sambung sama saya ya.
Gak usah, Oh, gak usah. iya. Itu sambung. Oh, jangan, ini urusan laki-laki nih. Urusan laki-laki. Emangnya mau apa yang mau diapakan kalau laki-laki? Nggak ada urusan laki-laki. Udah coba telepon aku, Le. Iya, iya, Le. Saya izin turun. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Nah, tengoklah ini ya. Akun Nora Aritonang. Kalian tengok tuh. Akun Nora Aritonang. Jangan kalian follow itu. Nora Aritonang Dalle. Kenapa kau cinta kali kau sama aku? Woy? Aritonang Dalilu. Aduh. Mbak Nora DM-nya belum dibuka. Udah saya buka Bang Full Night. Tapi nggak ada fotonya. Kau mau ngasih apa? Udah aku buka Bang. Kok kasih nomor di sini? Nggak apa-apa. Itu Faruk kan dulu jualan. Terus dulu kan kemarin ada penggalangan donasi untuk yang terlapor, jadi nggak apa-apa. Itu Faruk kan bisa memilah siapa-siapa yang mau disimpannya. Nora, aku tercinta-cinta sama kau. Waduh, jangan begitu Bang Hasan. Saya milik gondrong Bang Hasan. Muka Batak Dalle. Daripada muka Batak pemakan babi, nggak mau lah aku. Itu Mau kasih norek mungkin Bang. itu bilang gini, kalau cinta jangan cuma di mulut, buktikan dengan perbuatan. Terbangkanlah singa, bilang gitu. Ya kan, minimal apa paus robot itu bilang gitu. Nanti dibilangnya rendah, hina, melas, kamu aku itu. Enggak lah, itu sambungkan sama aku toh. Belum telepon dia. Sambungkan sama aku. Ya, Jospan. Bunda Rama, monitor Bunda. Bunda Rama, biar kau masuk dulu Bunda. Belum telepon dia. Belum telepon lah itu. Yuk, mana yang bilang cinta tadi? Hilang cintanya kan? Hilang kan? Hilang cintanya kan? Mana yang bilang cinta tadi? Mana dia? Nggak tahu aku. Kan Nora apa sudah janda? Deki? Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam ya, silakan Bang. Saya mau tanya. Islam itu ya Bang? Ya Islam. Ya. Kalau di Islam ya membantah satu ayat pun itu kan sudah kafir ya. Nah, saudara-saudara Oten ini yang dikemukakan oleh Bang Faruk puluhan data dibantah semua itu. Terus Ya. gimana hukumnya itu? Nah itu pertanyaannya bukan hukumnya, karena bagi mereka nggak masalah. Pertanyaannya, apakah yang mereka bantah itu kitab firman Tuhan atau bukan? Kan gitu. Iya ya. Kalau di iya betul. Kalau di kita membantah satu ayat kan udah kafir itu karena firman Allah semua yang di Al-Qur'an. Jangankan apa ya, yang hadis yang langsung sohihnya, perkataan baginda Rasulullah, yang contohnya sholatlah dulu. Rukun sholat kan kita tahu ada berapa itu kan? Kalau nggak salah 13 ya, kalau nggak salah. Nah, Iya. kalau satu saja yang tidak kita lakukan, apakah sah sholat kita? Kan tidak kan? Kan nggak sah, itu batal itu. Itu saja tidak boleh gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau mereka cakar-cakaran dengan Bible mereka, pertanyaannya, ini yang mereka jadikan cakar-cakaran mereka ini, apakah firman Tuhan atau bukan? Gitu loh. Iya. Saya kemarin lihat live-nya Bang Faruk itu sama Yosef itu, mau ketawa saya sampai sakit perut saya tuh. Kalau berani si Joseph ngaku Wahyu 5 nomor 6 itu adalah Tuhan mereka, kena itu. Sukses selalu untuk Bunda sama Bang Faruk, sukses selalu. Tetap teguhkan iman saudara-saudara kita dari kristenisasi begitu. Amin, sama-sama doa yang sama buat Bang Deki dan keluarga. Siap, sukses selalu. Salam dari Jember, Jawa Timur.